Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel YouTube aku, yeay. Di video kali ini aku akan membahas mengenai macam-macam puasa sunnah beserta keutamaannya. Dan semoga video aku ini dapat membantu kalian untuk membiasakan diri melakukan puasa-puasa sunnah dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Semoga berhasil guys. Jadi, puasa itu merupakan ibadah yang dilakukan untuk menahan diri dari makanan dan minuman, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan loh, karena selain puasa bulan Ramadan, puasa sunnah-sunnah yang lain banyak sekali menjadi amalan kita. Dan kita juga akan mendapat banyak hikmah-hikmah dari puasa sunnah yang telah kita lakukan. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam hikmah-hikmah puasa sunnah. Yang pertama, melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Puasa sunnah dilakukan dengan cara menahan diri dari segala hal yang berhubungan dengan nafsu dunia, mulai dari subuh hingga azan maghrib. Yang kedua, melatih kesederhanaan hidup. Normalnya ketika kita berpuasa, konsumsi makanan akan berkurang dibandingkan hari-hari biasanya. Kondisi inilah yang membuat hidup kita bisa lebih sederhana dan bercermin kepada nasib orang lain yang kurang beruntung daripada kita. 3. Menjaga kesehatan tubuh. Puasa sudah lama diketahui bisa membuat tubuh membuang racun-racun di dalamnya. Dengan melakukan puasa, tubuh secara otomatis akan melakukan detoksifikasi sekaligus beristirahat dari segala macam makanan dan minuman yang tidak menyehatkan. 4. Membiasakan diri untuk taat beribadah. Puasa sunnah ada banyak jenisnya, dan karena hukumnya tidak wajib, maka orang yang pasti merasa berat melakukannya. Memilih salah satu dari jenis puasa sunnah yang ada dan melakukannya dengan konsisten akan membuat kita terbiasa dalam beribadah. 5. Meniru kebiasaan mulia Rasulullah SAW. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Segala kebaikan yang dilakukan oleh beliau adalah contoh yang patut kita tiru, termasuk kebiasaannya melakukan puasa sunnah. Dari banyaknya hikmah-hikmah puasa sunnah yang aku sebutkan, pasti kalian sangat ingin sekali melakukan puasa sunnah dan membiasakannya mulai dari sekarang. Oke, kita langsung masuk lagi ke dalam puasa-puasa sunnah dan keutamaannya. Pertama, puasa Senin Kamis. Tentu saja kalian sudah tidak asing lagi mendengar puasa sunnah Senin Kamis, karena kebiasaan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk kalian umat Islam perlu mencontoh tauladan dari Rasulullah melaksanakan puasa Senin Kamis. Untuk mengetahui penjelasan lebih luas lagi mengenai puasa Senin Kamis, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya ya. 2. Puasa Daud. Puasa Daud dikatakan sebagai puasa sunnah yang paling berat karena ibadah ini dicontohkan langsung oleh Nabi Daud dan dilakukan Rasulullah. Caranya yakni dengan melakukan selang-seling dalam berpuasa. Sehari berpuasa dan sehari tidak. Senin berpuasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak. Begitupun seterusnya. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebaik-baiknya sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dulu tidur di pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malamnya, kemudian tidur lagi di seperenamnya. Sedangkan puasa Daud adalah puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. 3. Puasa Syawal. Seperti namanya, puasa sunnah ini adalah puasa yang dilakukan di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Puasa Syawal dilakukan sebanyak 6 hari, boleh berturut-turut dan boleh tidak. Keutamaan puasa Syawal disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala yang dia dapatkan seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Yang keempat, puasa Ayyamul Bid merupakan ibadah sunnah lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adalah puasa yang dikerjakan sebanyak 3 hari di bulan Hijriyah atau kalender Islam. Puasa yang dikenal dengan nama Ayyamul Bid ini dilakukan setiap tanggal 13, 14, dan 15 karena dilaksanakan saat bulan bersinar penuh.
Dan aku harap kalian bisa melakukan puasa sunnah ini di setiap bulan Hijriah. Semangat ya guys. Adapun keutamaan puasa Ayyamul Bait, yaitu dari Ibnu Milhan Al-Qaisi dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bait, yaitu 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bait itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2449 dan An-Nasai nomor 2434. Yang kelima, puasa Zulhijjah. Puasa Zulhijjah merupakan ibadah puasa sunnah yang dilakukan sebanyak 10 hari di bulan Zulhijjah. Puasa ini dilakukan sebanyak 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di hari ke-10 yang bertepatan dengan pelaksanaan hari raya kurban, kita hanya diminta untuk berpuasa hingga selesai melaksanakan sholat hari raya. Setelahnya, kita tidak diperbolehkan melanjutkan puasa karena hukumnya menjadi haram. Adapun keutamaan dari melaksanakan puasa Zulhijjah ini yaitu dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk dipakai beribadah lebih dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat pada malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. 6. Puasa Arafah. Puasa Arafah berhubungan langsung dengan puasa Zulhijjah karena dilaksanakan pada hari ke-9 di bulan Zulhijjah atau menjelang hari raya Idul Adha. Dinamakan puasa Arafah karena di hari tersebut umat Islam yang berhaji sedang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Adapun keutamaan puasa Arafah yaitu dihapuskannya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang berpuasa di hari Arafah, maka Rasulullah bersabda, puasa ini dapat menebus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. 7. Puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilaksanakan setiap tanggal 10 di bulan Muharram. Keutamaan puasa Asyura ini disebutkan dalam sebuah hadis. Keutamaan puasa Asyura adalah dihapuskan dosa-dosa kecil pada tahun sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. 8. Puasa Muharram. Puasa Muharram pada dasarnya merupakan sebutan untuk semua ibadah puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Muharram. Di zaman dahulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani juga melakukan puasa setiap tanggal 10 Muharram agar tidak sama dengan ibadah mereka. Rasulullah lantas menganjurkan umat Islam untuk mengiringi puasa Asyura dengan puasa tambahan sehari sebelum atau sesudahnya. Ini merupakan bagian dari puasa Muharram. Keutamaan berpuasa di bulan Muharram disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, puasa Muharram adalah puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. 9. Puasa Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa karena setelahnya umat Islam menyambut datangnya Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai disebutkan, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Karenanya aku suka berpuasa saat amalanku dinaikkan ke hadapannya. Yang terakhir, 10. Puasa di bulan-bulan haram. Yang dimaksud dengan bulan-bulan haram adalah bulan yang dihormati. Di bulan-bulan tersebut, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, termasuk berpuasa. Adapun yang termasuk kategori bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itulah 10 macam-macam puasa sunnah dan keutamaannya. Semoga video ini bermanfaat. Bantu share ke teman-teman kalian ya, agar ilmu ini barokah dan nantinya teman-teman kalian bisa membiasakan diri untuk melaksanakan puasa sunnah. Thank you for watching guys. Jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe channel ini. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.